Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semangat ya. Oke, kali ini kita masuk ke pembahasan materi yang baru, yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. Mungkin untuk materi barisan dan deret aritmatika ini kamu sudah pernah mendapatkan di SMP. Jadi kita hanya mengulang saja ya. Oke. Kamu perlu ingat dan tahu dulu tentang barisan dan deret aritmatika sebelumnya. Ya, langsung saja. Jadi barisan aritmatika itu bisa disimbolkan dengan simbol UN. Ya. UN ini bisa disebut dengan suku ke N. U itu unit, jadi makanya suku gitu ya. Kemudian apa sih? Barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki beda atau selisih tetap. Poinnya di sini ya. Jadi karena suatu barisan dia menggunakan koma seperti itu. Nah, yang dikatakan beda atau selisih tetap adalah misalkan ini 2, 8, 14, 20 dan seterusnya. 2 ke 8 selisihnya berapa? Positif 6 ya. 8 ke 16 positif 6. 14 ke 20 positif 6. Artinya dia mempunyai beda yang tetap atau selisih yang tetap, yaitu 6. Dan ini disebut barisan aritmatika naik. Kenapa? Karena bilangannya naik dari 2 ke 8 ke 14 ke 20. Itu ya. Dan dia punya beda positif. Kemudian yang B. Di sini ada 50, 47, 44, 41. Termasuk barisan karena dia koma gitu ya. Kemudian kita lihat beda atau selisihnya. 50 ke 47 itu gimana? Ya, dikurang 3 ya. 50 ke 47 itu dikurang 3. 47 ke 44 juga dikurang 3. 44 ke 41 juga dikurang 3. Nah, artinya di sini poin B ini mempunyai beda atau selisih yang tetap, yaitu negatif 3. Dan bedanya di sini adalah negatif ya. Karena dia negatif untuk bedanya dan dia juga dari 50 ke 47 ke 44 ke 41 menurun, maka disebut barisan aritmatika turun ya, semakin kecil bilangannya. Oke. Kemudian kalau misalkan mempunyai beda atau selisih tetap dan kita hanya mencari suku ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 mungkin mudah ya secara manual. Tetapi bagaimana kalau kita mencari suku ke 100, suku ke 1000 bahkan? Nah, itu akan susah jika menggunakan cara langsung atau manual. Sehingga kita punya rumus yang bisa membantu, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya. Di sini UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N dikurang 1 adalah nilai suku yang dicari atau banyak suku untuk N-nya. B adalah selisih. Jelas suku pertama itu yang ada di awal, dan selisih itu sebenarnya rumusnya adalah suku sebelumnya dikurangi suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. Atau lebih mudahnya adalah U2 dikurangi U1. Suku kedua dikurangi suku 1. Ya. Kemudian kita masuk ke contoh langsung saja. Yang sederhananya dulu, tentukan suku ke-20 dari contoh A dan B ya. Nah, untuk rumusnya jelas menggunakan UN sama dengan A plus N kurang 1B. Karena yang ditanya adalah suku ke. Suku ke-20, berarti U20. Nah, untuk yang A dulu ya, berarti kan U20. Oke, pertama rumusnya adalah A. A adalah suku pertama. Untuk poin A, suku pertamanya adalah 2, ya kan? Ditambah dalam kurung. Nah, ini kan N itu 20, maka di sini juga N-nya 20. 20 dikurangi 1. Langsung saja ya. 19. 20 kurang 1. Ya, 19. Kemudian beda. Bedanya adalah 6. Mudahnya adalah U2 kurang U1. 8 kurang 2. 8 kurang 2, 6. Jadi menguranginya yang 2
U2 dikurangi U1 ya. Oke. Sehingga kita hasilkan, jadi yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian belakang ya, sementara yang depan 2 nya tetap 2 ditambah 19 kali 6. 19 kali 6 berapa? 9 kali 6, 54, 5, ini 1, 11 ya. Jadi 114 ditambah 2 berapa? Yaitu 116. Oke. Gimana? Semoga paham ya. Kemudian yang B. Nah, kita coba juga. Rumusnya apa? Sama. Karena kita mencari suku ke 20. Maka rumusnya sama. UN sama dengan A plus N kurang 1B. N sama dengan A plus N kurang 1B. Dicari suku ke 20 berarti U20. Sorry ya, ini kurang nyata nih. Semoga bisa tetap terlihat. Untuk yang pertama, kita cari A-nya. A itu suku pertama yang ada di awal, itu 50. Ditambah N kurang 1. Karena N 20, maka 20 kurang 1 adalah 19. Kemudian bedanya. Bedanya sekali lagi ingat ya, U2 kurang U1. Jadi 47 kurang 50 adalah negatif 3. Atau 41 kurang 44 juga sama, negatif 3. Sehingga untuk yang pertama, ya ingat ya, perkalian dulu yang dihasilkan. Jadi 50 yang di depan ini tetap ditambah 19 dikali negatif 3. Berapa? 7, 2, negatif 57 ya. Negatif 57. Oke ya. 30 tetap, 19 dikali negatif 3 adalah negatif 57. Sehingga 20 dikurangi 57 adalah negatif 7. Negatif 7. Sebentar. Oke. Semoga tetap jelas terlihat ya. Oke. Jadi didapatkan suku ke-20 adalah 116 untuk yang A dan negatif 7 untuk yang B. Oke. Nah, semoga paham. Yang selanjutnya kita masuk ke deret aritmatika. Atau simbolnya adalah SN. Barisan itu UN, deret itu SN. UN adalah suku ke N, dia koma-koma ya. Kalau deret itu SN, jumlah N suku pertama, S di sini adalah sum, jumlah ya. Dia menggunakan tanda jumlah tambah plus gitu ya. Sama karena dia ada aritmatika di sini, maka dia memiliki beda atau selisih tetap. Tapi perbedaannya adalah deret itu adalah penjumlahan. Saya menggunakan bilangan yang sama, 2 tambah 8 tambah 14 tambah 20 dan sebagainya. Kemudian yang di sini B 50 ditambah 47 tambah 44 tambah 41 tambah dan seterusnya. Untuk yang A di sini tadi bedanya adalah 6 ya, positif 6. Sementara untuk yang B bedanya atau selisihnya adalah negatif 3. 6 negatif 3. Oke. Nah, di sini yang perlu kamu ingat dan kamu harus bisa membedakan adalah antara suku ke dengan jumlah N suku pertama. Kalau misalkan ditanyakan di sini U1 berapa? 2. U2 berapa? 8. U ya. U3 berapa? 14. U4 berapa? 20. Tetapi kalau ditanyakan S1 berapa? 2. S2 berapa? 2 tambah 8 yaitu 10. S3 berapa? 2 tambah 8 tambah 14. Jumlahin dulu ya. Berarti 2 tambah 8 10 tambah 14 24. S3 nya 24. Dan seterusnya seperti itu. Gitu juga dengan poin B. U1 50, U2 47, U3 44, U4 41. Tapi kalau ditanyakan S1 50, S2 berapa? 50 ditambah 47 yaitu 97 gitu ya. S3 50 tambah 47 tambah 44 yaitu
9 tambah 5, 141, 141. Kalau U3 44. Kalau S3 141. Karena dijumlah dulu dari awal hingga suku 3. Ya. Nah, makanya di sini lumayan rumit juga karena kan selain kita menyusun juga dijumlahkan. Tetapi kalau masih jumlah n suku pertama, suku kedua, jumlah n suku ketiga itu masih mudah, tinggal manual saja. Tapi kalau jumlah n suku ke 10, jumlah n suku 20, nah itu kan lumayan panjang juga ya untuk menghitungnya dan harus lebih teliti. Nah, makanya di sini menggunakan rumus Sn, yaitu yang pertama Sn sama dengan n per 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, jadi untuk yang Sn pertama ini kalau diketahui UN itu bisa disebut juga dengan suku terakhir. Jadi suku paling akhir itu diketahui. Nah, atau ketika yang kedua yaitu Sn sama dengan n per 2 dalam kurung 2A ditambah n kurang 1 kali B. Jadi di sini ketika diketahui n banyak suku, ketika diketahui A suku pertama, dan ketika diketahui B suku selisih suku atau beda ya. Kemudian Sn di sini adalah jumlah n suku pertama. Selainnya sama ya, untuk A suku pertama, B itu beda. Atau selisih. Yang rumusnya adalah U2 dikurangi U1. Nah, mungkin kita langsung masuk contoh aja di sini. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Nah, kita cari dari poin A aja ya. Jumlah 10 suku pertama. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang n per 2 dalam kurung 2A ditambah n kurang 1 kali B. Kenapa? Karena kita lengkap mengetahui A, mengetahui B, dan N yang dicari. Tidak bisa menggunakan yang pertama karena kita tidak tahu UN ya, suku terakhirnya gitu ya. Oke, langsung saja. Berarti kita mau cari E10 kan. E10 sama dengan N-nya pun juga diganti 10. 10 per 2 dalam kurung 2A. A-nya kan 2. Berarti 2 kali 2 ditambah dalam kurung n kurang 1. Nah, ingat n-nya adalah 10 kan. 10 kurang 1 9, langsung saja ya. Kemudian bedanya adalah 6 ya. 2 ke 8 itu selisihnya 6. Oke. Udah ya. Sekarang kita tinggal hitung. 10 bagi 2 itu 5. Isi dalamnya 2 kali 2 itu 4 ditambah 9 kali 6 34. Oke. Sehingga 5 nya tulis ulang. 4 ditambah 54 itu 58. Dan 58 dikali 5 04290 295. Oke, 290 untuk jumlah 10 suku pertama. Oke, gimana? Semoga paham ya. Ini hanya mengulang, jadi dipelajari secara tanpa aja. Oke. Untuk sekarang silakan untuk di screenshot dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke contoh ya. Untuk yang pertama, diketahui 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 18 tambah dan seterusnya sampai 128. Yang pertama, rumus suku ke n. Nah, untuk yang pertama, jelas kita kan tahu ini kalau suatu barisan atau data matematika ya. Jadi kan rumusnya itu n sama dengan A ditambah n kurang 1 kali B. Nah, maka UN-nya sendiri adalah A itu 3 ya, suku pertamanya. Nah, n kurang 1-nya tetap aja ditulis. Kemudian bedanya 8 kurang 3 yaitu 5. Itu ya. Sehingga UN sama dengan 3 ditambah n kali 5 yaitu 5n. Dan negatif 1 kali 5 itu negatif 5. Sehingga rumus suku ke n adalah
5N tidak ada temannya, maka tulis di sini 3 dikurang 5 itu negatif 2. Maka rumus suku ke N-nya adalah 5N dikurang 2. Ya. Kemudian yang B, banyak suku bilangannya. Nah, di sini caranya adalah kita mensubstitusi nilai yang akhir. Ya. Kemana? Ke suku ke N atau UN. Jadi ini bisa disebut juga dengan UN. Kita kan tadi punya rumus UN sama dengan 5N dikurang 2. Ya. Substitusi saja, yaitu menjadi 128 sama dengan 5N dikurang 2. Kemudian kita cari nilai N yang di sini. Berarti negatif 2 di sini boleh kita pindah ke kiri. Atau mungkin kita ubah posisi kali ya. Supaya enak kayak gini, 5N kurang 2 di kiri jadi di kiri, 128 jadi kanan gitu. Nah baru 5N sama dengan 128. Nah ini min 2 nya pindah ke kanan jadi positif 2 ya. Jadi 5N sama dengan 130. Sehingga N sama dengan 130 dibagi 5. Berarti hasilnya adalah 26. Jadi pertanyaan kedua, banyak sukunya berapa? Ada 26. Banyak bilangannya 26. Dari 3, 8, 13 sampai 128 itu. Oke ya. Kemudian yang C, jumlah bilangannya. Artinya 3 tambah 8 tambah 13 tambah 18 dan seterusnya sampai 128. Nah ini jelas yang dicari adalah SN. SN-nya berapa gitu kan. Nah karena N-nya sendiri adalah 26, maka yang dicari adalah S26 seluruhnya. Ya. Rumus SN sendiri adalah apa? N per 2. Nah, kita bisa gunakan rumus yang pertama yang SN sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Ya. Kenapa? Karena kita ketahui suku terakhir. UN-nya itu ini ya 128. Sehingga S26 sama dengan N sendiri tadi 26 ya. Jadi 26 dibagi 2. A suku pertamanya 3 ditambah UN suku terakhirnya 128. Sehingga 26 dibagi 2 itu 13. 128 ditambah 3 itu 131. Kita hitung ya, 131 kali 13 393 131 301 1703 1703. Oke ya. Semoga bisa paham ya. Pelan-pelan saja. Oke. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Diketahui suku ketiganya 8 dan suku ketujuhnya 20. Tentukan A suku pertama, suku ke-10, B jumlah 15 suku pertama. Nah, jelas di sini kita gunakan cara berbeda ya. Itu cara eliminasi. Suku ketiga artinya U3 sama dengan 8. Tapi mungkin kita tuliskan yang suku terbesar dulu ya. Suku ke-7 dulu. U7 yaitu 20 dan U3 yaitu 8. Jadi caranya adalah kamu jabarkan U7 dari rumus UN sama dengan A plus N kurang 1B. Jadi U7 itu adalah A ditambah 7 kurang 1 itu 6B gitu kan, dengan 20. Sementara U3 juga A ditambah 3 kurang 1. Yang dikurang itu yang N ini ya. 3 kurang 1 itu 2B sama dengan 8. Nah setelah dijabarkan kita eliminasi. Oke, dikurang ya. A dikurang A habis, 6B dikurang 2B yaitu 4B. Oke, 20 kurang 8 yaitu 12. Sehingga nilai B-nya adalah 12 dibagi 4 yaitu 3. Oke. Kemudian kita cari A.
itu dengan cara mensubstitusi. Kemana? Boleh ke atas U7, boleh ke bawah U3. Mungkin kita pakai yang U3 aja ya. Berarti kan A ditambah 2B sama dengan 8. Berarti A ditambah 2 kali 3 ya, sama dengan 8. Berarti A tambah 6 sama dengan 8. Berarti A sama dengan berapa? A-nya 2. Oke. Sehingga kalau sudah lengkap seperti ini, kita lebih mudah mencari poin A dan poin B. Untuk poin A yang dicari adalah suku ke-10, berarti U10 ya. Rumusnya apa? A plus N kurang 1 kali B. A-nya berapa? 2. N kurang 1. 10 kurang 1 ya, yaitu 9. Bedanya adalah 3. Oke. Sehingga 2 ditambah 9 kali 3, 27. Yaitu 29. Ya. Kemudian kita cari yang B, yaitu S15. Nah, kita pakai rumus yang mana? Ya, yang kedua aja ya. N per 2, 2A plus N kurang 1 kali B. N, 15 ya. 15 per 2, 2A. A-nya tadi dapat 2 ya. Tambah N kurang 1, 15 kurang 1 itu 14. Kemudian bedanya adalah 3. Oke. Sehingga 15 ini ya, 15 per 2 kali 2 kan 4, ditambah 14 kali 3 kan berapa sih? 52 ya? 42. Sehingga sama 15 per 2, 4 ditambah 42 kan 46 ya. Sehingga 46 dibagi 2 dulu saja, yaitu 23. Jadi 15 dikali 2, 3. Kita hitung dulu ya. 15, 45, 30. 345. 345. Semoga bisa paham perhitungannya, harap lebih teliti dan pelan-pelan saja. Oke? Silakan untuk di screenshot terlebih dahulu untuk pelajari ulang. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup ya untuk pembahasan kali ini mengenai barisan dan deret aritmatika. Semoga bisa paham, dan kalau masih ada pertanyaan dan ada yang bingung, silakan untuk komentar berupa tanggapan ataupun pertanyaan. Oke? Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.